Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Muhammad Ridwan Hadi Putra. Hari ini kita akan membahas masa pengenalan lingkungan sekolah, materi tentang kepramukaan. Ada yang sudah tahu apa itu pramuka? Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Sejarah pramuka. Sejarah pramuka dunia tidak lepas dari nama Baden Powell atau nama lengkapnya Robert Stephenson Smith Baden Powell. Lahir di Inggris pada tanggal 22 Februari 1857 dan meninggal di Nyeri, Kenya pada tanggal 8 Januari 1941. Pertama kali Baden Powell berkemah di Pulau Bronsea dengan Boys Brigade dan anak tetangganya yang dimulai pada 1 Agustus 1907 yang kemudian dianggap sebagai awal dari kegiatan kepanduan. Dia menulis buku Shouting for Boys yang diterbitkan pada tahun 1908 yang menjadi bacaan wajib bagi para anggota kepanduan di seluruh dunia. Akhirnya kepanduan menyebar di negara-negara Eropa termasuk Belanda, dan akhirnya menyebar ke Indonesia melalui pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1912 dengan nama NPPV atau Nederland Indisch Pakvinder Vereniging. Benar nggak bacanya ya? Atau Organisasi Kepanduan Hindia Belanda. Lalu menyebar di kalangan Bumi Putra, kemudian terbentuklah organisasi-organisasi kepanduan di Indonesia seperti KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia, KPI atau Kepanduan Putra Indonesia, ada juga PPI, Pandu Putri Indonesia, ada juga KIM, Panduan Indonesia Muda, dan lain-lain. Karena banyaknya berkembangnya kepanduan di Indonesia, Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno melalui Kepres nomor 238 tahun 1961 menyebutkan meleburkan semua kepanduan di Indonesia menjadi satu, yaitu Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana atau yang kita kenal dengan nama Gerakan Pramuka. Fakta sejarah mencatat tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi di Jakarta, sekaligus penetapan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Kuartir Nasional yang pertama. Kini Sultan Hamengkubuwono IX dikenal sebagai Kepak Pramuka dan tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka. Golongan keanggotaan di Gerakan Pramuka. Golongan keanggotaan kepramukaan terbagi menjadi dua, yaitu anggota muda dan dewasa. Untuk anggota muda terdiri dari siaga yang berumur 7 sampai 10 tahun. Yang kedua ada penggalang 11 tahun sampai dengan 15 tahun. Yang ketiga ada penegak usia 16 sampai 20 tahun. Dan Pandiga 21 tahun sampai 25 tahun. Untuk anggota dewasa berusia 26 tahun ke atas atau sudah menikah dianggap sebagai anggota dewasa. Pada MPLS kali ini kita akan membahas dua golongan anggota muda dari Gerakan Pramuka. Yang pertama yaitu siaga. Usia anggota siaga yaitu 7 sampai dengan 10 tahun. Siaga memiliki kode kehormatan yaitu Dwi Satya dan Dwi Dharma. Satuan kelompok terkecil dari siaga dinamakan Barung, terdiri dari 6 anggota siaga. 3-4 barung membentuk satu perindukan yang dipimpin oleh sulung. Siaga menggunakan sistem satuan terpisah.
Jadi apabila adik-adik siaga berlatih, antara putra dan putri harus berlatih terpisah. Namaan barung diambil dari warna merah, putih, hijau, biru, dan lain-lain. Kegiatan anggota siaga terdiri dari pesta siaga, Dian Pinrung, persari, dan lain-lain. Berikut ini kakak akan tampilkan beberapa foto ketika adik-adik siaga berlatih. Selanjutnya kita akan bahas golongan penggalang. Usia anggota penggalang yaitu 11 tahun sampai dengan 15 tahun. Penggalang memiliki kode kehormatan anggota penggalang yaitu Tri Satya dan Dasa Dharma. Satuan kelompok terkecil penggalang dinamakan regu. Regu terdiri dari 6 sampai dengan 8 anggota penggalang. 3 sampai 4 regu membentuk satu pasukan, dipimpin oleh seorang pratama. Penggalang juga menggunakan sistem satuan terpisah. Jadi, kegiatan latihan adik-adik penggalang antara putra dan putri harus terpisah. Penamaan regu diambil dari nama binatang untuk regu putra dan nama bunga untuk regu putri. Kegiatan anggota penggalang. Yang pertama ada jambore. Jambore ini terdiri dari jambore ranting tingkat kecamatan, jambore cabang tingkat kota, jambore daerah tingkat provinsi, jambore nasional tingkat nasional atau negara Indonesia, dan jambore dunia, yaitu tempat berkumpulnya pramuka-pramuka sedunia. Nah, pramuka ini, panduan ini sifatnya tiap negara di dunia memiliki panduan. Yang kedua ada Dian Pinrung. Dian Pinrung ini adalah tempat berkumpulnya para ketua regu. Biasanya kegiatan Dian Pinrung ini sama, ada kegiatannya di tingkat ranting, cabang, daerah, dan nasional. Yang ketiga, lomba tingkat. Ada lomba tingkat 1 untuk tingkat gugus depan atau di sekolah, lomba tingkat 2 di tingkat ranting atau di kecamatan, lomba tingkat 3 di tingkat cabang atau kota, ada lomba tingkat 4 di tingkat daerah atau provinsi, dan lomba tingkat 5 yang paling tertinggi yaitu di tingkat nasional. Yang keempat yaitu latkap atau latihan gabungan. Biasanya latkap ini dilakukan oleh 2 gugus depan atau lebih, baik di tingkat ranting, daerah, ataupun sampai tingkat nasional. Yang kelima, kemah bakti. Kemah bakti dilakukan oleh anggota penggalang apabila anggota penggalang itu ingin melakukan dinamakan kemah bakti. Berikut ini beberapa foto kegiatan anggota penggalang yang ada di Kota Bandung.
Bagaimana adik-adik? Cukup menarik kan kegiatan kepramukaan? Yuk masuk anggota pramuka. Sekian dulu materi dari kakak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.